Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Shalom teman-teman ibadah online dan teman-teman GBS Haleluya Palur. Mari kita mengikuti ibadah online pada sore hari ini. Sebelum itu mari kita berdoa dulu. Semoga Tuhan memimpin kita semua dalam ibadah online ini dan Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pimpin kami dalam hidup ibadah online pada sore hari ini. Kiranya Tuhan memimpin puji-pujian teman-teman musik dipersatukan Tuhan, serta Tuhan memberi berkat untuk gembala kita yang akan membawakan firman. Semoga firman itu tertanam dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Engkau memimpin kami mulai dari awal, pertengahan sampai terakhir. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara. Kita berjumpa lagi di ibadah online Selasa 6 April 2021. Hari Minggu kemarin kita merayakan ibadah Paskah, di mana Tuhan telah merelakan nyawanya untuk kita semua. Kasih Allah sangat terbukti dalam kehidupan kita. Tuhan mau mati untuk menebus segala dosa kita. Selayaknya kita mengucap syukur kepada Tuhan. Syukur Tuhan, Engkau sungguh baik Tuhan dalam kehidupan kami. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur.
bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan, katakan selama hidupku, selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan, selama hidupku, selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Syukur Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Terima kasih. Saat ini Tuhan, saat ini kami mau siapkan hati kami Tuhan. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu. Setiap orang percaya katakan bersama-sama, amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara, puji Tuhan. Darah Yesus menyucikan kehidupan kita. Darahnya amat kuasa, menebus segala dosa kita. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, 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 haleluya. Ya bangkit, haleluya, ya hidup, haleluya, ya naik, Roh Kudus turun. Haleluya, ya bangkit, haleluya, ya hidup, haleluya, ya naik, Roh Kudus turun. Sekarang saya sudah bebas, sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darah-darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, 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 haleluya. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darah-darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, 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 haleluya. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darah-darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, 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 haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Syukur, puji Tuhan. Bukan dengan barang fana Kau memberikan nyawa-Mu Tuhan untuk menggantikan seluruh dosa kami Yesus. Kau telah mati dan tinggalkan hidup lama kami Tuhan. Syukur Yesus.
membayar dosaku dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, dengan segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku Tuhan, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti, jadilah padaku seperti, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Syukur, terima kasih Tuhan. Ya, Shalom. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian pencinta ibadah online. Ya, di situasi dan kondisi sekarang ini yaitu situasi new normal, kita harus benar-benar mengikuti 5M yang telah dicanangkan oleh pemerintah, yaitu instruksi pemerintah. Yang pertama yaitu jangan lupa kita selalu kemana-mana harus memakai masker. Ini penting sekali ya Bapak Ibu. Dan yang kedua, dimanapun kita pergi dan kita berada, kita harus mencuci tangan pakai sabun di air yang mengalir ya. Di air yang mengalir agar supaya kita selalu bersih dan terhindar dari segala virus apapun. Yang ketiga, jangan lupa kita menjaga jarak ya. Dan kemudian yang keempat, kita menjauhi kerumunan. Dan yang terakhir yaitu kita mengurangi mobilitas ya, agar supaya kita sehat, keluarga kita sehat, dan bangsa kita terbebas dari COVID-19. Demikianlah, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan.
Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi dan juga sahabat-sahabat pecinta ibadah online dari GBS Haleluya Palur. Kita tadi telah menyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan. Tibalah saatnya kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan. Mari kita belajar bersama. Dan sebelum kita belajar, mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Sore ini Engkau berikan cuaca yang baik sehingga kami dapat beribadah bersama-sama walaupun masih secara online. Roh Kudus-Mu akan memberikan kepada kami konsentrasi di dalam belajar sehingga kami dapat betul-betul menerima firman-Mu dan menikmati berkat-berkat-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Hari Minggu yang lalu kita telah bersama-sama mengikuti ibadah Paskah, perayaan kemenangan yang luar biasa. Hari ini karena kita belajar tentang Yohanes, maka kita mundur sejenak. Kita akan masuk dalam Yohanes 17. Laporan Yesus kepada Bapaknya. Laporan Yesus kepada Bapaknya. Yohanes 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu. Permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Nah, setelah doa penyerahan diri, siap untuk meminum cawan kutuk dosa, maka Yesus mulai meminta kepada Bapaknya, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, yang artinya dengan legowo, artinya dengan sadar, angkatlah aku di kayu salib. Ya, bukan dipermuliakan artinya itu menjadi orang yang dikenal dan sebagainya, enggak, tetapi angkatlah aku di kayu salib di atas Golgota. Tuhan Yesus tahu bahwa di kayu salib itu segala siksaan diterimanya. Secara fisik tubuhnya hancur. Mulai dari mahkota duri, berbagai macam bilur, sampai dengan dipaku di kayu salib. Bahkan tidak hanya tubuhnya yang hancur, jiwanya pun hancur. Dicaci, dihina, dengan berbagai macam keadaan, bahkan kayu salib itu merupakan hukuman yang paling hina pada saat itu. Tetapi tugas itu harus dilakukan karena dia cinta kepada para muridnya dan cinta kepada para pengikutnya. Sangat paradok, sangat bertolak belakang. Karena bagi dunia ini merupakan penghinaan besar. Tetapi
bagi Yesus ini merupakan kemuliaan yang luar biasa. Bagi dunia ini merupakan kekalahan. Tetapi bagi kita, bagi Yesus ini merupakan kemenangan total. Yesus berdoa bahwa setiap orang yang menerimanya dan percaya kepadanya akan beroleh hidup yang kekal. Dan tugas ini telah dilakukan oleh Yesus. Dia berjalan dari kampung ke kampung, dia berjalan dari kota ke kota, hanya ingin memperkenalkan kasih Bapa kepada dunia. Memperkenalkan harusnya manusia mati. Melalui percaya pada Yesus, mereka memperoleh hidup yang kekal. Nah, hari ini pun Tuhan mengutus kita supaya kita juga menceritakan kemuliaan Tuhan di atas kayu salib ini. Harus kita wartakan kepada setiap orang, sehingga siapapun yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal. Ayat 3. Itulah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Di dunia ini banyak ilah-ilah dengan segala modelnya, dengan segala keberadaannya. Dan Yesus mengajarkan Allah yang benar, Allah yang mengasihi, Allah yang siap untuk mengampuni, Allah yang siap mencabut berbagai macam hukuman dosa. Dan Yesus mewartakannya kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu. Orang Yahudi menolak. Lalu Allah memberikan kesempatan kepada kita. Barang siapa percaya kepadanya, dia akan memperoleh hidup. Dan hidup itu kekal untuk mereka. Satu-satunya Allah yang benar adalah milik kita, milik Yesus Kristus yang diajarkan kepada kita. Setiap orang yang percaya pada Yesus harus tahu bahwa ia telah memperoleh hidup yang kekal. Lalu kita harus memberitahukan kepada mereka, kepada teman-teman kita, kepada orang lain, supaya mereka juga kenal siapa Yesus. Jadi Yesus berdoa agar tugas yang dikerjakan oleh Yesus yang belum selesai ini dilanjutkan oleh para muridnya. Murid memiliki murid, murid memiliki murid. Dan kita pun harusnya juga memiliki murid-murid yang mengenal Yesus secara benar. Nah, mereka hanya sekedar tahu. Jadi banyak orang yang tidak mengerti Allah dengan benar. Mereka hanya sekedar tahu bahwa Allah itu ada. Mereka sekedar tahu bahwa Allah itu Sang Pencipta. Mereka tahu Allah itu Maha Kasih. Allah itu punya kuasa yang besar. Tetapi mereka tidak pernah menikmati. Ini loh, mereka tahu Allah Maha Kasih, tapi dia tidak pernah menikmati kasih Allah. Mereka tahu Allah Maha Kuasa, tetapi mereka tidak dapat menikmati kekuasaan Allah. Lalu untuk apa? Tugas Bapak, Ibu, dan Saudara, supaya setiap orang itu mengenal kasih Allah. Supaya setiap orang itu menikmati hebatnya Allah. Supaya setiap orang itu memiliki hidup yang kekal. Bagaimana caranya? Kita harus bercerita kepada mereka, kita harus memberitahu kepada mereka bahwa caranya yaitu menaati tata aturan yang Allah buat. Jangan membuat aturan sendiri. Saya melakukan ini, saya melakukan itu.
supaya Allah mengasihi. Enggak. Allah punya cara yang sudah ditulis di dalam firman-Nya. Nah, jadi tugas kita memberitahu kepada mereka. Tugas kita menyadarkan mereka supaya mereka menikmati kehebatan kuasa Allah. Hebatnya kuasa Allah dapat kita terima jika kita meninggikan Yesus. Kenapa harus Yesus? Karena hanya Yesus yang dipercayakan Allah kepada dunia. Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan, saya ulang, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Allah memberikan Yesus Kristus, tidak ada yang lain. Yesus pun juga mengatakan dalam Yohanes 14, aku inilah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Golgota harus menjadi sentral. Golgota harus menjadi pusat jika manusia menginginkan keselamatan. Karena dari Golgota ini memancar darah Yesus. Darah yang mengampuni. Dari Golgota ini memancarkan bilur-bilur Yesus yang menyembuhkan. Tugas yang diberikan Yesus kepada kita, memperkenalkan Yesus sebagai juru selamat kepada semua yang kepingin menikmati hidup kekal. Tugas Yesus yang diberikan kepada kita, memperkenalkan Yesus sebagai tabib di atas segala tabib yang mampu menyembuhkan segala penyakit. Tugas Yesus yang diberikan kepada kita, memperkenalkan Yesus yang memberi jaminan damai sejahtera kepada siapapun yang mau menerimanya. Laporan Yesus kepada Bapa menghasilkan Filipi 2 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Maka lakukan perintah Yesus, yaitu memberitakan Injil ke seluruh muka bumi. Karena siapa yang memberitakan Injil, penyertaan Allah ada di dalam hidup mereka sampai akhir zaman. Yesus lapor, Bapa, aku telah siap naik ke kayu salib. Dan hasil laporan Yesus dari kayu salib ini memancar kasih Allah yang luar biasa. Yang harus kita wartakan, yaitu Yesus mengampuni segala dosa manusia sehingga mereka memperoleh hidup yang kekal. Dari Golgota memancarkan pula bahwa Yesus adalah tabib di atas segala tabib yang mampu menyembuhkan segala macam penyakit. Dan dari Golgota inilah ada jaminan damai sejahtera kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Engkau Allah yang telah memberi kesempatan pada kami untuk mengenal Allah yang benar, Allah yang mengasihi kami. Dan bukan hanya mengenal, tetapi kami dapat merasakan kasih-Mu hari demi hari limpah
di dalam hidup kami. Engkau juga menugasi kami Tuhan, supaya kami memberitakan Injil kepada teman-teman kami, sahabat kami, keluarga kami, supaya mereka menikmati damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, Saudara yang telah mengikuti ibadah online. Ingat bahwa pemerintah memberikan tugas kepada kita. Kita di zaman new normal ini harus tetap mentaati protokol kesehatan. Apa protokol kesehatan itu? Apa saja yang harus kita lakukan? 5M. Memakai masker, mencuci tangan di air yang mengalir, lalu jaga jarak, lalu jauhi kerumunan, dan yang terakhir mobilitas kita dikurangi. Gampang kan? Jangan sampai ada jemaat, jangan sampai ada orang Kristen yang melanggar ini. Walaupun kelihatannya kita ini sudah aman dan sebagainya, tetapi new normal membutuhkan 5M secara tertib. Yang kedua, para peserta ibadah online, tolong sekali lagi, saya percaya Bapak Ibu sudah subscribe. Saya percaya Bapak Ibu sudah like. Lah sekarang tolong dong di-share kepada teman lain. Supaya Bapak Ibu jadi pemberita-pemberita Injil. Bagikan kepada teman. Minimal 5 orang lah. Ya minimal 5 orang. Tidak apa-apa. Sudah kamu baca, kamu buka, ya puji Tuhan. Tidak kamu buka, ya puji Tuhan. Saya punya loh jemaat yang tiap hari dikirimi. Dibuka aja enggak. Apalagi like, apalagi komen. Dibuka aja enggak. Ya saya enggak apa-apa, ya tetap saya kirimi. Tetap saya kirimi. Nanti biar Roh Kudus yang akan membuka hati dia. Ya, jadi tolong di-share. Dan yang terakhir di komen Bapak Ibu. Komennya apa? Wah gambarnya kurang jelas. Biar tim dari petugas kami yang nanti akan menyempurnakan dari komen-komen itu ditanggapi. Kami sangat berterima kasih kalau komen-komennya itu isinya kritik-kritik dan saran-saran supaya kami boleh maju dalam pelayanan online ini. Terima kasih. Terus selanjutnya, tolong doakan ibadah online. Ini tadi sudah gerimis Bapak Ibu. Kami sudah harusnya mengakhiri di tempat ini. Tetapi doa Bapak Ibu didengar Tuhan. Gerimis kecil-kecilnya ini kita tutup alat-alat dengan plastik. Selesai kita tutup. Lalu terang lagi. Ya, doa Bapak Ibu kami butuhkan. Terima kasih. Nah, mari kita akhiri ibadah kita dengan menaikkan syafaat kita. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau Allah kami, Engkau Tuhan kami. Kami bersyukur Engkau menempatkan kami di bumi Indonesia yang berlimpah hasil bumi yang Kau berikan pada kami, hasil laut yang Kau berikan pada kami. Terima kasih Bapa, Bapa Surgawi. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin negara kami. Kami berdoa untuk Bapak Joko Widodo, Presiden kami. Bapa, kami mohon berikan kesehatan yang baik, berikan hikmah dan kebijaksanaan yang dari surga, agar Bapak Jokowi dapat memimpin negara kami dengan baik, dengan hikmat yang darimu saja. Kami berdoa untuk para menteri, Bapak juga membekali dengan hikmat yang dari surga. Kami berdoa untuk gubernur, wali kota, bupati, untuk camat, lurah, RW, RT. Bapak, kami mohon pimpin berkati beliau, berikan hikmat-Mu agar dapat menata negara kami dengan aman, dapat menyelesaikan masalah-masalah, dapat sehingga bangsa dan negara kami kedapatan aman,
karena Engkau memberkati. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu di dalam negara kami. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa, kami mengucap syukur. Engkau telah memberkati ibadah online kami. Kami belum lepas satu dengan yang lain. Kami masih menyatukan iman berdoa untuk Pak Hinanto, untuk Ibu Suheni, untuk Pak Budi, untuk Pak Paulus Sugito, untuk Ibu Sriono, untuk Octavianus Hendrawijaya, dan untuk Ibu Sarjono. 7 orang Tuhan, kami serahkan di bawah kaki salib-Mu. Engkau tahu kebutuhan mereka satu persatu. Kami hanya mengatakan dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Terima kasih Tuhan. 7 sahabat kami telah Kau sembuhkan. Dan saat ini kami berdoa untuk pertumbuhan iman dari saudara-saudara kami. Pak Indro, Pak Pri, Pak Yusuf, Pak Tris, Pak Marsudi, Pak Kadir, Koho, Pak Warto, Pak Doner, Pak Sarjono, Ibu Bambang, Ibu Happy, Bu Winyo, Bu Erna, Bu Hartanto, Bu Agini, Bu Isbianto, Bu Mbing, Bu Titik, Bu Endang, Bu Sar, Bu Demarto, dan Mbah Darto. Tolong Tuhan, sementara kami berdoa di tempat ini, tapi tangan kuasa-Mu menjamah mereka satu persatu. Dalam nama Yesus, iman-Mu tumbuh dan nikmati kebahagiaan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mengakhiri tempat ini. Kami akan berpisah satu dengan yang lain. Namun berkat-Mu Kau curahkan untuk kami. Saudara yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan-Mu. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkat-Nya. Maka terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani. Terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang yang ketemu Engkau heran. Karena Engkau diberkati. Dan jika engkau berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin.